Setiap hari, setiap saat kita butuh Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita, membuat kita khawatir. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita. Oleh karena itu, kita mau nyatakan keyakinan kita bahwa setiap jam kita butuh Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam menjadi pujian akan memberikan kekuatan buat kita dan meyakinkan bahwa hidup kita butuh Dia. Ya Tuhan, tiap jam memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam yang Tuhan Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Bapak Ibu umat Kristen, melalui pujian ini kita dimampukan untuk selalu mengungkapkan rasa syukur kita. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan refleksi dari bagian renungan kita pada minggu ini yang akan dibawakan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Bapak Profesor Dr. Thomas Venturi, MSI. Tema refleksi, umat Kristen harus berdoa bagi bangsa ini. Yeremia pasal 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Yeremia adalah salah satu nabi perjanjian lama yang bernubuat di Yehuda. Ia menyampaikan nasihat kepada umat untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Lihat Yeremia pasal 7 sampai dengan pasal 10. Ia juga meminta umat untuk tidak mempercayai para nabi palsu yang menyampaikan nubuatan-nubuatan yang menyesatkan pada saat itu. Sejarah mencatat pelayanan Yeremia sebagai nabi dalam 3 periode penting, yaitu pertama ketika Yosua menjadi Raja Yehuda, kedua pada masa pemerintahan Raja Yoyakim, ketiga masa pembuangan di Babel. Pada masa itu umat Israel sangat menderita karena mereka tidak diperkenankan beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ada pertanyaan penting, mengapa Tuhan memakai Yeremia untuk menyampaikan maksud dan kehendaknya pada saat umat itu menderita? Yang pertama, Tuhan ingin agar umat yang menderita di suatu tempat harus mampu mengusahakan kesejahteraan bersama, di tempat di mana ia tinggal dan hidup sebagai orang yang terbelenggu. Tentu tidak menyenangkan dalam keadaan seperti itu, yaitu orang terkungkung atau terkurung seperti saat ini yang kita alami. Adalah tidak bijaksana jika umat dan kita semua tidak mampu menunjukkan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Suasana yang tidak menyenangkan itu tidak kemudian menjadi alasan untuk tidak hidup dalam damai sejahtera. Artinya, baik dalam keadaan yang bebas atau tidak terbelenggu, ataupun dalam keadaan terkungkung sekalipun, umat harus hidup dalam keadaan damai sejahtera atau shalom Allah. Umat atau orang percaya tidak bisa merubah kasih setianya pada Tuhan hanya karena suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Ini adalah prinsip hidup yang harus nyata bagi setiap orang. Itulah sebabnya kebenaran firman Tuhan harus menjadi perenungan bagi kita semua. Saya mengulangi lagi, Yeremia pasal 29 ayat 7 bagian A, yaitu usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Yang kedua, umat Tuhan atau orang percaya harus tetap mendoakan tempat atau wilayah di mana ia tinggal. Kitab Yeremia pada bagian ini
sesungguhnya memerintahkan kita semua untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan, khususnya bagi kesejahteraan di mana umat itu tinggal. Dalam perspektif umum, doa adalah cara pribadi kita mengungkapkan keinginan hati kepada Tuhan. Kejadian 18 ayat 16 sampai 33 adalah bagian Alkitab yang menggambarkan bagaimana yaitu Abraham berdoa bagi kota Sodom yang akan dihancurkan Tuhan karena dosa-dosanya. Abraham terus berdoa untuk keselamatan kota itu. Mengapa? Sesungguhnya karena ada saudaranya, yaitu Lot. Berdoa bagi Sodom berarti Abraham peduli dengan keselamatan kota itu dan saudaranya. Bagian ini juga mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita mendoakan kota dan bangsa di mana kita berdiam atau tinggal. Artinya, kita telah menunjukkan posisi kita sebagai umat yang mengasihi Allah dan sesama. Nabi Yeremia mengajak umat pada masa itu, terutama pada masa pembuangan, untuk bersyafaat bagi kesejahteraan kota di mana mereka tinggal, sebab kesejahteraan kota itu akan menjadi bagian kehidupan warganya. Dalam konteks masa kini, orang Kristen diharapkan untuk memiliki beban yang sama dengan apa yang disampaikan Yeremia, yaitu mendoakan kota di mana ia tinggal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pada bagian penutup refleksi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat apa yang sesungguhnya terjadi dengan semua bagian belahan dunia. Ada pandemi COVID-19 yang tentunya menciptakan suasana yang mencekam sehingga membuat kita semua tidak lagi tenang. Dalam keadaan itu, firman Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap orang percaya, yaitu dalam keadaan yang tidak menentu ini, orang percaya diminta untuk tetap mengusahakan kesejahteraan atau kedamaian bagi dirinya dan lingkungan di sekitarnya. Artinya, ia harus menjadi pelaku damai sejahtera dan tidak sebaliknya. Demikian juga dengan perintah berdoa. Ini memberi sebuah cara ketergantungan kepada Tuhan harus tetap menjadi nyata dalam diri setiap orang percaya, mengusahakan kesejahteraan atau kedamaian. Dan berdoa adalah langkah dan cara yang tepat dalam menyikapi keadaan bangsa ini. Saatnya bagi setiap orang percaya untuk berdoa bagi bangsa ini. Tuhan tetap menjaga dan memberkati bangsa Indonesia. Shalom. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari Bapak Ibu kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam Kristus Yesus, kami memuliakan nama-Mu, kami mengagungkan. Kami percaya segala sesuatu yang kami alami tidak lepas daripada sepengetahuan Tuhan. Saat ini kami mau menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Saat ini kami bersama mengalami COVID-19. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa dan kasih-Mu lebih besar bagi kami, bagi kehidupan kami. Karena itu kami mau menyerahkan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, setiap menteri, bahkan menteri anak kami. Mampukan mereka Tuhan dengan hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu. Sehingga dalam penanggulangan wabah COVID-19 ini, mereka dimampukan bersama-sama. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa, setiap para medis kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Para dokter spesialis, dokter umum, bahkan perawat, dan seluruh petugas yang ambil bagian dalam penanganan dari COVID-19 ini. Biarlah mereka boleh bekerja dan Tuhan menguatkan mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan menutup bungkus mereka dengan kuasa darah, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan seluruh permohonan kami kembali kepada kehendak-Mu. Karena kami percaya Allah tidak hanya menciptakan kami, tetapi Allah juga yang menyelamatkan kami. Inilah doa syafaat kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, yang kami lakukan sengaja maupun tidak, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Inilah doa syafaat kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kami memohon kepada Bapa di surga. Amin. Pelayanan hari ini menjadi pelayanan yang memberkati Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sudah mendengarkan refleksi dan kita sudah berdoa juga di dalam doa syafaat. Mari kita tutup pelayanan
mimbar Kristen di Mas Kristen dengan satu keyakinan, ada berkat Tuhan yang mengalir buat Bapak Ibu. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah Bapak Ibu pelayan kami dari tim kerja mimbar Kristen di Mas Kristen. Bapak Ibu bisa mengunjungi kami melalui website kami yang ada di bawah ini, dan juga Bapak Ibu bisa menyaksikan kami di YouTube kami, dan kami mengharapkan dukungan Bapak Ibu untuk pelayanan kami di mimbar Kristen di Mas Kristen ini untuk mensubscribe YouTube kami, dan kami bisa melayani Bapak Ibu di dalam pelayanan kami setiap saat melalui YouTube kami ini. Kami tunggu subscribe.